Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati tokoh adat, ketua Dewan Adat, para mantir. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil beserta jajarannya. Pak Camat. Yang saya hormati Pak Camat, ini merangkap Pak. Yang saya hormati Ketua DPW Kalimantan Utara. Yang saya hormati para mangku, para ulu balang, para penyanak. Yang saya hormati tokoh adat juga yang ikut hadir, Tiduk Pak ya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan semua yang hadir di sini, pasukan merah Bang Goli Rajak. Perjalanan saya di sini saya cerita dulu Pak ya, karena perjalanan saya juga agak terhambat. Minta maaf semuanya. Saya berangkat hari Kamis, tapi nyampainya hari Sabtu di sini, lumayan jauh. Ya. Saya mau bercerita sedikit tentang TBBR Pak. Semuanya di sini yang hadir. Oh ya, terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah menyiapkan semua ini. Ibu-ibu, tepuk tangan untuk mereka. Tariu Borneo Bang Goli Rajak itu berdirinya di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ya, itu dulu Bang Goli Rajak itu nama kerajaannya. Nah, Tariu Borneo itu artinya teriakan orang Borneo. Bang Goli Rajak itu jiwa raja, artinya Bang Goli Rajak itu jiwa raja. Tariu itu teriakan, Borneo itu setanah daya. Ya, Bang Goli Rajak itu nyawa raja, artinya seperti itu kira-kira. Tepuk tangan Pak. Itu berdirinya tahun 2012 ya. Ya, hingga sampai saat ini kita. Cita-cita saya adalah menyatukan orang Daya. Menyatukan orang Daya di bidang adat, budaya, tradisi kita orang Daya. Karena tanpa adat, budaya, tradisi kita orang Daya, saya yakin ya, milik orang milik kita, hak orang hak kita, semuanya tidak beradab. Karena tidak ada yang mengatur semuanya itu. Saya yakin apapun itu subnya di Kalimantan ini, saya yakin pasti ada adatnya, budayanya dan tradisinya. Jadi tekad saya hanya itu, cita-cita besar saya hanya itu, menyatukan orang Dayak lewat adat, budaya, tradisi orang Dayak itu sendiri. Visi misi saya pertama, saya ingin orang Dayak itu diakui, ya. Pertama diakui di rumahnya sendiri, di rumah kalian masing-masing. Habis itu kalian bangga dengan jati diri kalian. Keempat, saling peduli, bantu membantu, bahu membahu, kita bersaudara. Itu tujuan saya. Berjalannya seiring waktu, adat budaya tradisi itu hilang, ya, hilang, kalah dengan gadget, kalah dengan kafe-kafe, kalah dengan hiburan malam, kalah dengan minum-minuman keras, kalah dengan narkoba, kalah juga dengan kegantengan. Ya, itu. Karena apa? Karena zaman sudah berubah. Tapi saya ingatkan, zaman boleh berubah. Kamu boleh tinggal di mana saja, dicat warna apapun rambutmu, mau tinggal di negara apapun kamu, apapun statusmu, apapun gelarmu, apapun pangkatmu,
apapun jabatannya, darah yang mengalir di tubuhmu itu adalah darah Dayak. Banggalah dengan identitas kita, karena identitas kita ialah adat, budaya, tradisi suku kita. Setuju? Ingat, negara ini dibentuk karena ada suku-sukunya. Suku-suku dibentuk karena ada adat, budaya, tradisinya. Ya. Jika kita membiarkan itu semuanya hilang, apa cita-cita bangsa ini? Ya. Karena cita-cita bangsa ini adalah memajukan semua suku-suku yang ada di Indonesia ini. Tepuk tangan NKRI. Makanya ada 5 sila. Ya. Kita sebagai orang Dayak juga patuh kepada hukum adat, Pak ya. Kita yang muda-muda, ayo kita bahu-membahu, muda-mudi ya, bahu-membahu, bergotong royong. Karena saya pernah mengatakan, lahir beradat, hidup beradat, mati pun kita beradat. Betul. Mereka-mereka ini tidak akan mampu berjalan sendiri. Tentunya ada kita, masyarakatnya. Masyarakat juga harus bersama-sama, bahu-membahu, bergotong royong. Makanya ada tadi saya bilang, lahir itu sudah punya adat, ada adatnya. Ada tidak adatnya? Ada. Waktu nikah, apa yang harus kita bantu? Ya, seperti itu. Waktu sakit, seperti itu. Kita bergotong royong, bahu-membahu. Mungkin tidak ada dana, kita cari kumpulkan dana. Tidak ada beras, kita kumpulkan beras. Tidak ada kopi, kita kumpulkan kopi. Kayu bakar, bantu yang lain. Dan waktu meninggal, kita pun juga beradat orang Dayak. Kumpulkan duit sama-sama, kita bantu. Ada yang nyembang babi, ada yang nyembang pulut. Ya, seperti itulah kita orang Dayak. Sejatinya mereka ini butuh dukungan, karena mereka adalah orang-orang yang pernah berjuang untuk mempertahankan adat, budaya, tradisi orang Dayak. Tepuk tangan untuk mereka. TBBR tidak boleh berjalan sendiri. Artinya kita ini ada tetangga. Ya. Tetangga itu adalah saudara-saudara kita. Mereka butuh bantuan, donasi. Ya, mungkin ada banjir, kebakaran atau dan sebagainya, ada yang sakit. Saya sudah sampaikan, apapun itu kita harus membantu kesusahan saudara kita, karena mereka adalah saudaranya kita. Saya ingin di Kalimantan Utara ini TBBR hidup berdampingan baik dengan masyarakat umum, apalagi dengan masyarakat adat. Mari kita bersama-sama belajar bagaimana adat kita di Kalimantan Utara ini supaya bisa eksis, bisa diakui. Jangan dikit-dikit pakai budaya luar, jangan dikit-dikit pakai budaya luar. Kita punya budaya, kita punya tradisi, kita punya adat. Banggalah dengan identitas jati diri kita, karena identitas jati diri kita sejatinya adalah membangun kita orang Dayak, beradat, berkeimanan, dan bernegara. Seperti itu. Mulai dari sekarang, kita orang Dayak harus mau membuka pikiran kita, memajukan kita orang Dayak. Lewat apa? Lewat pendidikan. Jangan minum, jangan narkoba, jangan kehiburan malam. Besok sudah mau belajar, sudah malas, mau bekerja sudah malas, tidak ada beras tendang kuali. Wah, betul tidak? Kapan kita mau maju? Miskin tak miskin kita, menjadi penonton ujung-ujungnya. Karena apa? Karena tidur tak tidur, tak bedut, ujung-ujungnya apa? Milik orang jadi milik kita. Betul?
Ini yang mau kita ubah. Kita ubah pola pikir kita. Lihat orang luar yang datang di tanah kita. Mereka menjual bakso, menjual pakaian, menjual makanan untuk beli tanah, untuk beli rumah, untuk beli mobil, motor, bahkan untuk pendidikan anak-anak mereka. Kita menjual tanah untuk beli bakso, untuk beli pakaian, untuk beli motor. Di mana pikiran kita? Ini kita, kata bapak saya, tidak kencang hentakannya, harus kuat hentakannya. Maksudnya harus rajin, ya. Rajin saja tidak cukup. Kita butuh kerjasama. Membangun suatu gedung itu tidak bisa orang sendiri, karena pondasi-pondasi ini yang butuh kita bangun dengan kuat. Akarnya ini, dari kita inilah kita membangunnya. Jangan membiarkan semua kerapukan itu. Mari kita bersama-sama saling menegur. Mungkin saudara kita di sana membutuhkan teguran kita. Jangan lagi mabuk, jangan lagi narkoba, jangan lagi jual tanah. Ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan satu jengkal tanah lagi di dunia ini. Tetapi manusia lahir dan tumbuh tidak beraturan. Jika di zaman ini saja kalian sudah mempunyai tanah pas-pasan, saya pastikan anak cucu kalian akan menjadi pengemis, menjadi orang buangan. Karena sedikit apa? Mau punya rumah, dan ada tanah. Mau bikin ladang, minta sama orang. Ujung-ujungnya apa? Lapar di tanahnya sendiri. Betul? Kita juga butuh kerjasama pemerintah. Salah satunya adalah ritual-ritual adat. Ritual-ritual adat ini butuh dana. Bayar pajak enggak kalian? Bayar. Nah, itu yang bisa kita, kalau bahasa kami dijolok. Dia apa namanya itu? Dipinta, ya Bapak. Ya. Kita ajukan semuanya itu. Jangan diam. Gunakanlah otak kita, gunakanlah kemampuan kita agar bisa membangun daya ini yang lebih baik lagi ke depannya. Saya yakin di Kalimantan Utara ini anak-anak mudanya sudah banyak yang sekolah. Ya. Jangan lagi kita menyesatkan, membodohi orang tua kita. Karena banyak orang tua kita yang ngeluh, cerita dan saya pengalaman, anak saya di sana kuliah tapi tidak lulus katanya. Gimana mau lulus? Saya bilang dia nangkring di kafe, belagak-lagak kayak orang kaya. Kasihan orang tua kita harus ke ladang jadi kuli tambang, kuli sawit, itu kang pikul. Kita sia-siakan kepercayaan mereka dengan kita. Ya. Kita juga butuh pekerjaan, butuh kerjasama dengan pemerintah. Artinya pemerintah juga harus menawarkan, ya, membuka selebar-lebarnya untuk masyarakat. Karena hidup butuh makan. Setuju? Jadi kita juga jangan berdiam diri. Potensi apapun, sekecil apapun potensi itu, ambil. Ya, apalagi kalian sudah mempunyai organisasi Tariu Borneo Bangkule Raja. Nilai tawarnya tinggi. Ya, tapi jangan sedikit-sedikit, kata Pak ada tadi, sedikit-sedikit begini. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Saya mengajarkan cinta kasih. Karena di Tariu Borneo hidup beradat, lahir beradat, mati pun kita beradat. Ya, jangan mentang-mentang sudah beradat mau menghilangkan agama. Begitu juga sebaliknya, jangan sudah beragama
mau meninggalkan adat. Ini kadang-kadang yang kurang dipahami. Sebelum adanya negara ini, orang Dayak sudah ada adatnya. Jadi jangan menjadi pahlawan kesiangan ya. Nengok dirinya dah beragama, dia mau buang adatnya, lupa dengan identitasnya, lupa dengan jati dirinya. Saya lahir di Batu katanya, tidak punya kakek, makanya saya mau buang adat saya. Artinya kita juga membuang aturan ajaran agama itu. Karena apa? Cintailah kedua orang tuamu. Mereka itu bukan hantu, mereka leluhur. Yang mati itu adalah daging tubuh dan darahmu, tetapi roh tetap hidup. Seperti itu kira-kira. Jadi jelas di agama itu, aku datang ke dunia ini bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi aku menggenapinya. Barang siapa mengurangi atau menambah, bahkan mau menghilangkan hukum Taurat, dia akan menanggung dosanya. Jelas itu. Benar? Jangan coba-coba mau buangnya, jangan coba-coba bilang berhala, ya, jangan. Jadi ingat, inkulturasi, perpaduan adat dan agama. Jadi sejalan. Kita orang Dayak bukan menyembah hantu, bukan menyembah leluhur, bukan. Kita menghargai orang-orang yang pernah melahirkan kita. Semoga juga aparat keamanan pemerintah juga mau bekerja sama dengan DPBR, karena pentingnya Pak kita bekerja sama, terutama untuk keamanan lingkungan, narkoba, ya, minum-minuman keras Pak. Di gereja itu ada namanya altar. Di orang Dayak ada namanya pelantar. Ini ditaruh di atas meja sebenarnya. Di gereja itu ada mur, kemenyan, dan apa? Ada yang tahu? Allah itu, Jubata itu senang yang wangi-wangi. Makanya kita adakan ini. Apapun peliharaan kalian, babi, ayam, apapun itu, kalian persembahkan kepada Allah Jubata, Allah Tritunggal atau kami di sana nyebutnya ya, Jubata, nek panampak, nek pajaji, nek pangedong. Kami itu sebutannya di kami. Dan ini sebenarnya di atas meja di kalapis kain merah. Kenapa harus pakai darah? Darah itu melambangkan kesucian kami orang Dayak. Darah Jubata disucikan oleh Jubata, darah suci namanya, darah itu. Kenapa ada beras? Ada beras seperti ini. Kita orang Dayak berladang, habis makan berak, enggak seperti itu. Habis panen kita bersyukur, persembahkan kepada Allah, kepada Jubata. Makanya diadakan seperti ini. Ayam, babi biasanya. Ini tempayan. Tempayan ini bahasa sini apa Pak? Balok. Iya, tajau ya, balok atau tajau ya. Ini melambangkan Allah Jubata ya, menjadi penengah, pelindung. Karena orang Dayak menyimpan beras di mana? Di dalam tempayan. Jadi Jubata itu, Allah itu dilambangkan sebagai lambang kehidupan, pemberi hidup. Makanya diambillah beras di sini, diadakanlah di sini. Paham? Jadi Allah itu, Jubata itu dilambangkan sebagai pemberi kehidupan. Karena orang Dayak menyimpan beras di dalam tempayan. Jadi semuanya ini baik adanya. Di sini ada lonceng biasanya, ya, ada besi. Dipukul juga 7 kali. Dang 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 dang. Asa 2 talu 4 5 6 7. Hitungan orang lain itu hanya 7 ya.
6 hari Allah Jubata ini menampak menjadi segala isi, ketujuhnya harus bersyukur. Makanya hitungannya 7, hitungan Jubata, hitungan Allah. Jadi tidak ada yang salah dengan adat. Bukan menyembah berhala. Di gereja juga ada patung, tetapi bukan menyembah patungnya. Di Dayak juga sama, ada pantat, ada pentek, beda-beda namanya. Bukan menyembah itu, bukan. Itu hanya simbol. Kenapa orang-orang Dayak harus di gunung, di bukit, di kayu-kayu, di batu? Paham? Orang dulu di Yahudi itu juga, orang-orang Yahudi juga berdoa di bukit. Minta maaf ya, yang beda agama dengan saya. Kristus itu berdoa di atas batu, di atas bukit, di atas gunung, betul tidak? Jadi sama dengan orang Dayak, apanya yang beda? Hukum Taurat di orang Israel, hukum adat di orang Dayak. Hidup Dayak. Jadi harus paham. Kalau tidak paham, belajarlah jadi orang Dayak yang memahami identitasnya. Setuju? Dayak ganteng. Apa lagi? Ya, sudah ya. Mengenai adat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Cita-cita saya tadi saya ceritakan dengan kalian. Saya ingin mengangkat adat budaya kita orang Dayak. Jadi wajib orang-orang di sini mengangkat adat budaya tradisinya sebagai orang Dayak Kaltara. Setuju? Adakan banggalah dengan adat budaya kita. Mungkin itu yang tersisa, selamatkan, digali, dicari seperti apa. Jangan dibilang berhala. Ya. Yang mati itu adalah daging, tubuh, kulit, darah, tulang, isi. Yang mati ya, karena sudah jelas di Alkitab itu. Tetapi rohmu tetap hidup. Jadi leluhur itu bukan hantu, saya bilang. Setuju? Jadi orang Dayak bukan menyembah leluhur. Orang Dayak menghargai leluhur. Karena tanpa mereka yang melahirkan kita, bekayau, berbulu mereka zaman dulu, berjuang supaya kita ini bisa punya tanah, punya hidup, kita harus menghormati mereka tertinggi. Mereka bukan hantu, bukan berhala. Kita menyembah Allah yang sama, ya, yang menampak menjadi semua isi dunia ini, Allah yang Esa. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan aparat yang setuju. Lanjut ya Bang. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menambah wawasan kita tentang adat budaya tradisi kita orang Dayak. Saya sengaja bercerita ini setengah biar kalian penasaran, biar kalian ikut bagaimana menjadi orang Dayak itu. Saya tutup dengan Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Siapa kita? Siapa kita? Saya juga Dayak. Dayak. Dayak Ganteng. Dayak Ganteng di Kalimantan Utara, TBBR, semoga jaya, semoga berkembang dengan baik, persatuan dan harkat martabat orang Dayak di Kalimantan Utara. Dimulai dari sekarang, kalau dari sekarang kapan lagi? Dari kita, oleh kita, untuk kita. Salam Dayak Ganteng. Arus.